Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Buston Arifin, NIM 160100075, ingin melanjutkan materi teknik pemboran 2 tentang fungsi lumpur pemboran. Lumpur pemboran merupakan faktor yang penting dalam pemboran. Kecepatan pemboran, efisiensi, keselamatan, dan biaya pemboran sangat tergantung pada lumpur. Fungsi lumpur antara lain adalah: yang pertama, pengangkatan cutting ke permukaan. Pengangkatan cutting ke permukaan tergantung dari A. Kecepatan fluida di anulus, B. Kapasitas untuk menahan fluida yang merupakan fungsi dari densitas aliran, laminer atau turbulen. Viskositas, umumnya kecepatan 100-120 fpm telah cukup. Kadang-kadang perlu 200 fpm tetapi jarang. Yang kedua, mendinginkan dan melumas bit dan drill string. Panas dapat timbul karena gesekan bit dan drill string yang kontak dengan formasi. Konduksi formasi umumnya kecil, sehingga sukar menghilangkan panas ini. Tetapi, umumnya dengan adanya aliran lumpur, volume maupun spesifik head lumpur telah cukup untuk mendinginkan sistem dan serta melumasi. Yang ketiga, memberi dinding pada lubang bor dengan mud cake. Lumpur akan membuat mud cake atau lapisan zat padat tipis di permukaan formasi yang permeabel. Pembentukan mud cake ini akan menyebabkan tertahannya aliran fluida masuk ke formasi. Adanya aliran yang masuk, yaitu cairan plus padatan, menyebabkan padatan tertinggal atau tersaring. Cairan yang masuk ke formasi disebut filtrat. Sifat well building ini dapat diperbaiki dengan penambahan A. Sifat colloid drilling mud dengan bentonite. B. Memberi zat kimia untuk memperbaiki distribusi zat padat dalam lumpur, misalnya Stretch, CMC, dan Seipan, yang dapat mengurangi filter loss dan memperkuat mud cake. Yang keempat, mengontrol tekanan formasi. Tekanan fluida formasi umumnya adalah di sekitar 0,465 psi atau feet kedalaman. Pada tekanan yang normal, air dan padatan di pemboran tetap cukup untuk menahan tekanan formasi ini. Untuk tekanan yang lebih kecil dari normal, densitas lumpur harus diperkecil agar lumpur tidak hilang ke formasi. Sebaliknya, untuk tekanan yang lebih besar dari normal, lebih dari 0,465 psi atau feet, atau abnormal pressure, maka barit kadang-kadang perlu ditambahkan untuk memperberat lumpur. Yang kelima, membawa cutting dan material-material pemberat pada suspensi bila sirkulasi lumpur dihentikan sementara. Yang keenam, melepaskan pasir dan cutting di permukaan. Kemampuan lumpur untuk menahan cutting selama sirkulasi dihentikan terutama tergantung dari gel string. Pada saat fluida pemboran menjadi gel, tahanan terhadap gerakan cutting ke bawah dapat dipertinggi. Cutting perlu ditahan agar tidak turun ke bawah, karena dapat menyebabkan akumulasi cutting pada anulus dan pipa akan terjepit atau pipe stuck. Selain itu, pengendapan cutting di anulus akan memperberat beban torsi pada saat rotasi permulaan dan juga memperberat kerja pompa pada saat memulai sirkulasi kembali. Akan tetapi, gel strength yang terlalu besar untuk tidak diinginkan karena akan mempersulit proses pembuangan cutting di permukaan. Penggunaan alat-alat seperti decider atau cell shaker dapat membantu proses pemisahan cutting atau pasir dari lumpur di permukaan. Sebagai tambahan, pasir harus dibuang dari aliran lumpur karena sifatnya sangat abrasif, mengikis pada pompa, fitting, sambungan-sambungan, dan bit. Untuk ini biasanya kadar
pasir maksimal yang boleh adalah 2%. Yang ketujuh, menahan sebagian berat drill pipe dan casing. Yang kedelapan, mengurangi efek negatif pada formasi. Yang kesembilan, mendapatkan informasi mud log, sampel log. Dalam pemboran, kadang-kadang lumpur dianalisa untuk mengetahui apakah lumpur mengandung hidrokarbon atau tidak. Selain itu, dilakukan pula sampel log, yaitu proses analisa cutting yang naik ke permukaan untuk menentukan formasi yang sedang dibor. Yang ke-10, media logging. Untuk menentukan adanya zona minyak atau gas, serta juga zona-zona air, dan juga untuk kolerasi dan maksud-maksud lain. Diadakannya logging, pemasukan sejenis alat antara lain alat listrik ataupun gamma ray, seperti misal electric logging, yang mana memerlukan lumpur sebagai media penghantar arus listrik di lubang bor. Demikian presentasi untuk pertemuan kedua teknik pemboran 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.